Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi Allah ya'dil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadhihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة لصاحب الكتاب ثم إلى صاحب الشرها ثم إلى حضرة الولد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaika bil fadli hadza wa qaumun fasalu id faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Para nabi dan para nabi mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keutamaannya. Sesudah mereka adalah malaikat yang mempunyai keutamaan. Maka pahamilah ini, dan sekelompok ulama ada yang memerincikan karena mereka mengutamakan, dan sebagian dari mereka masing-masing lebih utama dari sebagian yang lainnya. Jadi mau bicara tentang derajat makhluknya Allah. Kedudukan derajat makhluknya Allah itu siapa yang paling mulia, terus siapa yang di bawahnya, siapa di bawahnya, terus sampai kepada yang paling bawah. Maka kemarin sudah kita bicarakan manusia yang paling utama itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah Nabi Muhammad siapa? Adalah ulul
azmi. Ulul azmi itu ulama berpendapat ada 5 nabi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh alaihissalam. Terus setelahnya para rasul semua. Setelahnya lagi para nabi semuanya, gitu loh. Jadi para nabi itu mengiringi para rasul. Jadi setelah para rasul, yang paling utama adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama para nabi itu enggak berurutan. Jadi di Quran Allah menyebut nama nabi enggak berurutan. Nabi Adam, terus Idris, terus Nuh, Hud, Saleh, enggak begitu. Quran menyebutkannya terpisah-pisah. Nabi ini, terus nabi yang lain. Seperti dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Wa habna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yunusa wa Musa wa Harun wa kadzalika najil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Di Quran bisa-bisa tuh menyebutkan nama nabi-nabi Rasul, enggak urutan gitu loh. Nah, ulama kayak Imam Nawawi ada yang mengambil apa sih faedahnya gitu loh. Kok Allah menyebutkannya kelompok demi kelompok, enggak urutan, itu kelompok demi kelompok. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Satu kelompok nih. Kelompok pertama Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Disebutkan bersama karena mereka adalah abal anbiya atau nabi-nabi yang mengeluarkan nabi yang lainnya, gitu loh. Jadi ini kelompok porosnya nabi nih, 4 ini nih, gitu loh. Dari sini nanti muncul semua nabi-nabi yang dikelompokkan. Ini 4 nih, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub. Terus disebutkan lagi yang kedua kelompok Dawud dan Sulaiman alaihissalam wa ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kok kelompok ini apa? Oh, mereka adalah nabi yang menjadi raja dan penguasa. Terus disebutkan lagi Allah mengkhususkan Nabi Ayub adalah seorang yang mempunyai kesabaran dalam berbagai macam banyak uji coba yang oleh umat itu dikenal, gitu loh. Orang kalau mau bicara nabi yang sabar ya ceritanya Nabi Ayub gitu. Maka Quran menyebutkannya terpisah tuh. Setelah kelompok pertama, kelompok kedua, terus kelompok Nabi Ayub. Terus kelompok yang berikutnya Nabi Yusuf
yaitu seseorang yang punya dua martabat, yaitu orang yang juga banyak mendapatkan ujian dan juga menjadi seorang nabi dan rasul. Terus kelompok berikutnya disebut dalam Al-Quran lagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka keduanya ini adalah nabi yang banyak mukjizatnya dan banyak yang terlihat bukti-buktinya sampai hingga sekarang ini. Terus berikutnya lagi disebut kelompok berikutnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Kelompok ini kata Imam Nawawi adalah kelompok orang nabi-nabi yang zuhud di dunia, yang kehidupan para sufi dah, orang-orang yang nggak ngurusin tentang dunia. Zakaria, Yahya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas. Terus disebut lagi kelompok yang terakhir Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut. Kelompok terakhir. Kenapa? Nabi ini adalah kelompok nabi yang sudah tidak tersisa lagi pengikutnya maupun ajarannya. Udah nggak kelihatan, nggak ada ceritanya dah gitu loh. Ini Quran menyebutkan kelompok-kelompok ini. Tapi di dalam keimanan kita mengimani bahwa setelah Nabi Muhammad SAW di bawahnya adalah ulul azmi dan di bawahnya semua nama rasul tanpa kita pilah-pilah. Setelah itu semuanya para nabi-nabi. Menurut pendapat Imam Asy'ari ringkas ini pendapatnya bahwa keutamaan para nabi itu melebihi keutamaannya para malaikat. Udah gitu aja. Di bawah nabi siapa? Malaikat. Jadi semua setelah nabi pangkat yang mulia adalah pangkatnya malaikat, yang utama nih. Terus setelah malaikat adalah manusia. Artinya semua manusia berurut tuh sejak zaman Nabi sampai ke kita sekarang ini. Ini pendapat Imam Asy'ari. Beda lagi dengan pendapatnya Imam Maturidi. Imam Maturidi memisah-misah. Pertama Nabi ulul azmi, terus para rasul, terus baru para nabi, terus baru pemimpinnya para malaikat gitu. Pemimpinnya para malaikat. Setelah pemimpinnya para malaikat, pemimpinnya para sahabat gitu. Jadi sahabat para wali-wali itu di atasnya awamnya malaikat maksudnya. Jadi ada malaikat yang jadi pemimpin, ada malaikat yang awamul malaikat. Bagi Imam Maturidi, para wali-walinya Allah seperti Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, Sayyidina Umar dan orang-orang hebat lainnya itu berada di bawahnya pemimpinnya para malaikat, tapi di atasnya awamul malaikat gitu. Nah kalau awamul nas, awamnya manusia, di bawah awamnya malaikat. Jadi urutannya begitu nih kalau mau misah-misah menurut pendapat Imam Maturidi. Tapi kalau Imam Asy'ari ringkas, malaikat para nabi, para rasul, nabi, terus malaikat, terus manusia gitu loh. Ini diringkas begitu aja oleh Imam Asy'ari.
Lah kalau membicara manusia yang paling utamanya siapa? Apa? Selain Nabi, manusia paling utama siapa? Manusia yang paling utama adalah generasi kurun para sahabat. Berapa jumlahnya? 124.000 sahabat. Nah 124.000 itu satu derajat enggak? Hah? Beda derajat. Yang utama siapa? Yang paling utama adalah para khalifah. Jadi generasi pertama nih yang sahabat yang 124.000 itu paling utama tuh. Generasi yang paling utama kedua setelah siapa? Sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Jadi generasi ketiga. Setelahnya sama semua sampai kiamat gitu. Jadi generasinya dipisahkan hanya pada 3 generasi. Sahabat, tabi'in. Setelahnya kata ulama sama semua derajatnya sampai hari kiamat. Yang bedain apa? Ketika mereka naik derajatnya jadi para wali, mereka jadi para alim, maka membedakan kedudukan mereka sendiri. Tapi pangkat yang mau dipisahkan udah nggak ada pemisahan lagi. Ulama gambarinnya begini, yang namanya hujan itu yang paling utama hujan yang pertama apa hujan yang terakhir? Hah? Ya sama semua hujan, mana ada hujan pertama mau kedua gitu loh. Sama-sama basahin maksudnya. Jadi setelah tabi'in itu loh, generasi setelah itu sampai kiamat sama, itu loh, nggak ada bedanya gitu maksudnya. Yang dibedakan generasi yang as-sabiqunal awwalun, mereka adalah orang-orang generasi yang pertama. Dari 124.000 yang dihitung utama yang mana? Yang dihitung utama itu yang mengikuti Bai'at Hudaybiyah. Berapa jumlahnya? 1.400 orang laki-laki. Dari 124.000 itu yang paling utama di antara mereka berjumlah 1.400 orang. Selainnya sama semua gitu loh. 1.400 ini dipisahkan nih, termasuk sahabat yang paling mulia. Dari 1.400 itu diambil lagi, lebih mulia lagi. Berapa? 700 orang. Siapa? Mereka yang ikut perang Uhud. Nah, itu nih. Jadi dari 1.400 orang ditambah lebih mulia lagi adalah orang-orang yang ikut perang Uhud. Jumlahnya 700 orang. Dari 700 orang diambil lagi lebih mulia lagi siapa? Orang-orang yang ikut perang Badar. Siapa? Jumlahnya 313. Gitu loh. Jadi kalau mau diukur dari semuanya itu enggak kita samaratakan, enggak ada yang mulia ini tambah mulia, tambah mulia itu jelas gitu loh. Kenapa? Oh ini perang ikut Bai'at Ridwan, ini Bai'at Ridwan doang. Kalau ini Ridwan dan Uhud lebih mulia nih. Oh ini udah Bai'at Ridwan, Uhud, Badar lagi. Oh lebih hebat nih gitu loh. Jadi kedudukannya lebih
lebih di atas yang lainnya. Terus dari 313 itu ada lagi diambil 40 orang yang lebih mulia lagi. Apa? Adalah orang-orang yang masuk kelompok Darul Khaizuron. Itu orang-orang yang 40 orang pertama yang membaiat kepada Nabi SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Ini orang-orang pembuka pintu pertama itu. Bagaimana orang-orang bisa pindah hijrah ke kota Madinah. Terus dari 40 itu ditambah lagi ada yang lebih mulia lagi, siapa? 10 orang yang diberitakan ahli surga. Asyratun mubasyarina bil jannah, 10 orang yang mendapat berita yang akan masuk surga. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang nih yang termasuk pokok utamanya para sahabat. Dari 10 itu diangkat lagi 4 orang lagi yang paling utama. Siapa? Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini dihitung dari keutamaannya. Jadi setelah para rasul, para nabi, pemimpinnya para malaikat, awamnya para malaikat, pemimpinnya manusia gitu loh. Baru awamnya manusia gitu maksudnya. Ini ukuran ulama membedakan kedudukannya, mana yang utama dan mana yang lebih utama. Jadi bukan utama dan tidak utama, bukan. Utama dan lebih utama, semuanya utama gitu loh. Hatta yang awamul muslimin utama gitu loh. Bukan memang nggak ada keutamaannya, nggak utama, cuman ada yang lebih utama gitu loh. Ini ukuran perbedaannya antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Nah setelah itu, setelah para khulafaur rasyidin, barulah nanti ada yang namanya kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka raja pertama ini raja yang paling mulia. Setelahnya baru raja-raja yang berikutnya, yang dikatakan oleh Nabi akan diisi dengan raja-raja yang diktator. Kalau sudah namanya raja itu berarti ngambil keputusan bukan atas dasarnya Quran dan hadis lagi gitu loh, tapi atas dasar apa yang dia mau, atas dasar apa yang dia cocok gitu. Kayak ada orang tangkep, kenapa? Gua sumpah lihat mukanya, tangkap aja lah. Itu maksudnya gitu doang. Nggak ada urusan nih hukumnya apa, kenapa, nggak ada. Kenapa? Gua empat lihat mukanya, tangkap aja gitu. Itu raja begitu maksudnya. Kalau khalifah kan nggak bisa gitu loh. Ada dasarnya gitu loh. Zaman Sayyidina Umar, seorang qadhi, seorang hakim bangun rumah, panggil langsung. Ini korupsi ya? Bangun rumah, ini korupsi. Kok bisa bangun rumah? Mau gajinya kecil, kok bisa? Panggil langsung. Jadi betul-betul berjalan sesuai dengan syariah masanya Khulafaur Rasyidin. Tapi setelah zaman kerajaan sudah mulai berbeda. Nabi mengatakan Khulafaur Rasyidin itu hanya masanya berapa? 30 tahun. Kalau dihitung ya pas sampai Sayyidina Ali itu 30 tahun. Nabi mengatakan, oh enggak,
sampai Sayyidina Ali kurang beberapa hari, kurang beberapa bulan, ditutupi sama Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Baru diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah jadi raja selama 19 tahun sekian bulan. Genepin dah 20 sama kawan inilah. Nggak usah, kurang lebih dikit. Ini kemudian baru berlanjut kepada yang berikutnya. Ini ukuran kemuliaannya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini, harus kita imani sebagai urutan. Dan apabila yang memperdebatkan, apabila ada yang mempersengketakan, jangan diurusin, jangan kita ikutin. Adapun perpecahannya manusia itu sudah dimulai sejak zamannya sahabat. Jadi jangan dikira zaman sahabat mah akur semuanya, nggak ada yang khilaf. Kata siapa? Keributan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah dimulai sejak zaman itu. Tapi kita tidak boleh mengklaim mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dipilih oleh Allah jadi sahabat, pasti mereka orang-orang yang terbaik, pasti mereka orang-orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang berijtihad untuk mempertahankan agama. Andai mereka salah, mereka diberikan 1 pahala oleh Allah. Andai mereka benar, mereka diberikan 2 pahala oleh Allah. Jadi jangan sampai kita mengklaim pada salah satunya. Kemudian setelahnya itu baru bermunculanlah yang namanya para mazhab. Setelah zamannya sahabat itu manusia seutuhnya di dalam beragama mengikuti para sahabat. Selepas Rasul nih, ketika imamnya sudah nggak ada, berarti sahabat semua jadi imam. Jadi sahabat itu para tabiin kalau mau sholat, mau ibadah, mau ngapain aja yang dilihat sahabat. Maka muncullah madhab yang banyak tuh. Oh, pengikutnya si fulan, ikut si fulan. Hingga cara beragama macam-macam tuh. Terus disatukanlah oleh para mujtahid. Muncullah para mujtahid yang mereka itu membuat sebuah keputusan hukum yang bisa di dalamnya memuat segala macam isinya agama. Agama itu di dalamnya isinya 4. Ada ubudiyah, ada muamalah, ada tanakahat, ada jinayat. Ada 4 bagian hukum yang diambil semua dari Al-Quran dan hadis. Dan para mujtahid ini semuanya harus menyelesaikan 4 itu tuh. Di urusan pertama urusan imaniyah, terus ubudiyah, terus muamalah. Muamalah itu apa? Urusan jual beli, terus tanah, kahat, pernikahan, urusan waris komplit. Terus jinayat, urusan hukum. Kalau orang salah begini hukumnya bagaimana, salah begini hukumnya bagaimana. Maka yang bisa menyelesaikan ini semua, jadilah madhab yang paling banyak diikuti. Yang lainnya hilang. Habis pengikutnya tuh. Maka muncullah 4 madhab yang tersisa, yaitu Imam Abu Hanifah yang pertama, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Imam Hambali. Ini madhab yang pertama muncul, yaitu madhab di dalam ilmu fikih, di dalam masalah ibadah.
Karena perbedaan yang pertama muncul adalah perbedaan dalam masalah itu, cara sholatnya beda gitu loh. Oh kata si Anu begini, kata si Anu begini, kata si Anu, maka muncullah madhab-madhab ini menyelesaikan semua permasalahan. Setelah itu baru muncullah madhab di dalam akidah. Itu muncul zamannya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana masalah akidah ini dimulai dari antara Qadariyah, Mu'tazilah gitu, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana perbedaan ini kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian memisahkan diri dari kelompok-kelompok itu, membuat madhab sendiri namanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sampai sekarang kita mengikutinya sebagai madhab kita di dalam akidah. Jadi masalah akidah ini hanya ada satu madhab, nggak ada madhab yang lain, nggak ada. Kalaupun ada madhab Imam Al-Maturidi, itu pendapatnya sama persis dengan Imam Asy'ari, hanya ada perbedaan bahasa di dalam mereka. Tapi kalau madhab yang 4 tadi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu memang perbedaannya mencolok. Nah, kenapa kok harus ada 4 madhab? Justru beruntung adanya 4 madhab gitu. Kalau akidah nggak boleh ada madhab yang lain, karena urusan iman kepada Allah itu nggak ada iman yang lain, nggak ada. Cara iman kepada Allah ya harus iman yang benar, satu keadaan. Tapi kalau ibadah dengan adanya madhab yang 4 itu justru menjadi solusi ketika ada kesulitan menghadapi satu masalah, bisa ikut pendapatnya madhab yang lain. Andai nggak ada 4 madhab, repot ente beragama. Ente ikut siapa mamanya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat kalau kamu sholat terus terus kamu harus wudhu, namanya jadi syarat. Ketika kamu wudhu nggak ada air, berarti pakainya apa? Tayamum. Kalau di tempat kamu biasa ada air, terus kamu tayamum, nanti ketika ada air kamu harus ganti lagi sholatnya gitu. Nanti nggak ada air seminggu mamanya nih, kosong air, berarti kamu tayamum. Pas air keluar lagi, ya seminggu diganti tuh, kodok terus seminggu. Atau ente sakit dipakein perban, gimana caranya? Ya tayamum. Setelah sehat qadha lagi. Syafi'i itu. Lah, kalau ikut Imam Syafi'i kok kamu berat dalam masalah ketika keadaannya sakit, ketika keadaan yang lain, maka ada pilihan untuk kamu pindah ke madhab yang lain, gitu loh. Yang nggak perlu pakai qadha, yang nggak perlu pakai tayamum, gitu maksudnya. Jadi ada madhab lain yang membolehkan dengan ijtihadnya ulama. Nanti di Mekah mau ngelakuin haji umroh, kok kamu ikut madhab Imam Syafi'i, repot, senggol-senggol. Kalau semuanya perempuannya itu pakainya madhab Syafi'i sih beres semua.
Tapi kan ada yang ikut madhab yang lain. Yang madhab yang lain itu perempuan ya sama kayak laki-laki. Artinya dia boleh hanya menggunakan penutup sampai mata kakinya. Jadi telapak kakinya itu enggak dibungkus. Waktu kamu nanti tawaf, bisa kamu tangan sedekap begini bisa, enggak kena. Kakinya nyenggol, lah kan repot ini. Lah repot terus gimana, Bib? Ya ikut madhab yang lain. Jadi jangan terus menganggap kenapa harus ada madhab, harus ada banyak pendapat. Kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Khilafnya di dalam umatku itu adalah rahmat. Khilaf yang namanya rahmat itu khilaf di dalam ibadah. Itu bukan khilaf di dalam akidah. Kalau khilaf dalam akidah enggak rahmat, enggak. Gitu loh. Kayak perbedaannya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu sama orang yang taklid. Itu ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Kalau orang yang taklid, sebagian ulama mengatakan mereka tidak sah. Sebagian lagi sah. Berarti orang taklid diperselisihkan tentang sah imannya atau tidak sah imannya. Perselisihannya di mana? Nanti di akhirat. Gitu beda nih. Di akhirat orang taklid oleh ulama diperselisihkan antara sah atau tidak imannya. Lah beda sama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang mengatakan apa? Menolak sifat-sifat Allah, menerima kalau Allah itu punya wajah, Allah punya tangan, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalamnya Allah itu baru. Jadi kata ulama, kalau Mu'tazilah diperselisihkan antara kafir dan mukminnya di dunia. Di akhirat jelas gitu. Apa nih? Kalau orang taklid di dunia jelas dia mukmin gitu loh. Nanti di akhirat baru diperselisihkan. Jadi kalau urusan akidah ini nggak boleh berselisih, enggak. Makanya Nabi mengatakan Islam itu akan terbagi nanti terpecah menjadi 73 kelompok. Dari mana asalnya? Hah? Dari mana asalnya? Dari akidah. Setelah ngaji nahwu, ngerti bahasa Arab, setelah pulang dari Arab jadi TKI, TKW, langsung baca Quran dan hadis. Ketika baca Quran dan hadis punya penafsiran yang beda-beda. Satu nafsirin ke sono, satu nafsirin ke sono, satu ke sono. Mulailah berbagai macam akidah terbentuk dari situ. Maka cara bangun agama dimulai dari mana? Dari akidah. Akidah itu pondasi. Akidah itu modal utama untuk bangun agama. Asasnya, dasarnya. Lalu agama akan dibangun di atas pondasi akidah. Ketika kamu kok baca Quran, kamu baca hadis yang di dalamnya punya tafsir, punya pengertian yang berbeda dengan akidah, harus kamu luruskan cocok dengan pondasi kamu. Gitu. Ini pentingnya pondasi nih. Tapi kalau kamu nggak punya pondasi umpamanya, terus baca Quran, baca hadis, itu akan kamu jadikan pondasi, gitu loh.
Hingga banyak orang pondasi akidahnya beda. Kenapa? Karena baca Quran dengan penafsirannya sendiri tanpa ngerti akidah. Quran itu dijadikan akidah. Siapa yang gak iman Allah punya wajah, kafir. Siapa yang gak iman Allah punya tangan, kafir. Siapa yang gak iman Allah di atas, kafir. Kenapa? Nolak itu loh. Ini bahayanya bangun agama gak pakai akidah. Maka ketika kita punya pondasi akidah ini, kemudian kita baca Quran, baca hadis, baca kalamnya ulama, kok ada makna-makna yang gak cocok sama akidah, kita takwil, kita luruskan, kemudian kita imani dengan keimanan yang cocok dengan pondasi akidah. Hingga bangunannya akan sesuai dengan pondasi. Kok pondasinya lurus, ya temboknya lurus nanti. Oh, pondasinya harus belok, ada sekat, ya disekat, naikin bata ke atas sesuai sekat pondasinya. Dia sudah punya dasar agama. Datangnya info dari Quran hadis, kita sesuaikan dengan pondasi. Tapi ketika pondasi agama kamu bangun, terus kamu baca Quran, baca hadis, mesti Quran hadisnya kamu jadikan pondasi. Nabi boleh salah, Allah di atas, Allah punya wajah, ini imannya orang Islam. Kan repot. Ini akidahnya orang Islam. Kan berat. Maka dari sini timbullah perpecahan. Kata Nabi, 73 itu yang benar satu. Artinya, siapa mereka? Ya yang mengikuti cara beragamanya Nabi dan para sahabat. Jangan dikatakan bahwa Nabi itu dalam mendakwahkan Islam membolehkan orang untuk ikut-ikutan. Nggak ada. Nabi nggak pernah membolehkan orang untuk ikut-ikutan. Nabi melarang mengajak orang untuk ikut-ikutan. Semua yang diajak Nabi diajak mikir. Semua yang diajak Nabi masuk Islam diajak memahami tentang benarnya Allah itu Esa dan yang lain selain Allah itu bukan Tuhan. Diajak oleh Nabi, punya argumentasi. Nggak ada Nabi mengajak, udah masuk aja dulu, ntar gampang belajarnya. Nggak ada begitu, nggak ada. Makanya semua sahabat keimanannya dibangun dengan akidah yang benar. Semua sahabat dibangun imannya pakai argumentasi yang benar. Gak ada sahabat yang cara agamanya ikut-ikutan. Nah makanya kita yang kemudian generasi berikutnya menganggap diri kita sudah orang tuanya Islam, terus kita jadi orang Islam, maka harusnya keislaman kita tidak kemudian lepas dari argumentasi gitu loh. Karena kita harus tahu juga kebenaran agama ini. Jangan ikut benernya orang lain. Pokoknya kata bapak saya bener, mau saya ikut aja lah. Bener, nggak bisa begitu. Kita harus punya argumentasi untuk apa? Untuk generasi berikutnya. Karena nanti pasti akan ada datang masanya orang-orang yang menggerogoti kembali agama. Ketika kita nggak punya argumentasi, nggak punya dalil, nggak punya fakta, kita nggak bisa menolak pendapat-pendapat mereka. Ini akan menghancurkan agama kita sendiri. Maka di situ pentingnya tiap-tiap orang Islam paling tidak punya argumentasi untuk dirinya sendiri, walaupun dia nggak bisa hujah pada yang lainnya. Dan wajib ada satu kelompok yang dia punya hujah yang bisa untuk membantah kelompok-kelompok yang lain. Tapi nggak bisa kamu iman pokoknya saya yakin mantep, semantep-mantepnya. Dikatakan apa? Ana jazimun bihadil aqaid walau qata'tu qat'an la arji'u min jazmi hadza. Saya mantap dengan agama ini. Walaupun saya dipotong-potong, dimutilasi, saya nggak akan pindah dari agama ini. Kata Imam Sanusi, nggak sah coba. Kalau belum pakai dalil.
Berarti repot dong beragama. Enggak, dalil itu sangat mudah. Dalil itu sangat gampang. Wong ente punya akal yang sehat. Gimana punya akal sehat kok nggak bisa nemu dalil adanya Allah? Ente bisa bedain nggak mana gocapan, mana cepean? Bisa bedain. Lah kalau bisa bedain, masa nggak bisa nemu dalil yang mudah bagi Allah? Wong dalilnya gampang. Hingga ketika kita mau mengajarkan sama anak-anak kita, pasti mereka akan punya dalil untuk memahami sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Ini yang kita jadikan sebagai yang namanya akidah itu hanya dari satu madhab, nggak ada akidah dari beberapa madhab. Maka muncul sekarang tuh ada madhab apa? Wahdaniyah apa? Ada wahdatul wujud, apalagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Muncul lagi tuh ada prinsip ini, prinsip. Maka kita keluar dari itu semua, kita ikut madhab yang satu, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Terus berikutnya akan bicara lagi tentang mukjizatnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'ala ladha asrabna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin iraati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani iril hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.